secara tidak langsung itu orang tua itu bangga ternyata. Iya, kali bangga ya. Meskipun awalnya itu tidak setuju, ya bangga ketika pulang pakai jubah gereja. Saya kira jubahnya ini bukan soal motornya. bukan soal motor. Selamat malam Bruder. Selamat malam Bu Dereko. Bagaimana kabarnya pada malam Kabar ini? baik, sehat. Luar biasa. Ya. Senang sekali loh saya Bruder bisa berjumpa dengan Bruder pada kesempatan malam hari ini. Kalau mengingat kembali Bruder, saya tuh berjumpa dengan Bruder itu kalau tidak keliru tahun 2003. Saat itu saya masih kelas 1 SMP di Sukaraja. Waktu itu Bruder bawa kamera dengan tas ranselnya. Mungkin waktu itu Bruder bertugas di yayasan ya waktu itu ya. Sudah di yayasan ya. Yayasan terus difoto 3 tahun 4 tahun kemudian wajah saya itu terpampang di buku Kebruderan. Waktu itu judulnya buku Kebruderan, warnanya kalau nggak itu oranye atau kecoklatan ya. Oranye kecoklatan. Wajahnya masih degil. Suatu ketika tahun 2008 saya berjumpa lagi sebagai calon Bruder revisi dan bertemu dengan pribadi ini. Kalau boleh tahu Bruder, nama panggilan, nama lengkapnya asalnya dari mana, biar teman-teman, Bapak Ibu yang belum kenal bisa mengenal lebih dekat Bruder. Ya, terima kasih Bruder Eko. Nama lengkap saya Theodorus Suwaryanto, tapi nama beken saya Theorianto, supaya lebih mudah untuk memanggil ya. Tapi sebenarnya nama Rianto itu juga nama kampung. Jadi kalau di kampung saya orang memanggil saya pasti Rianto. Kalau Theo tidak ada yang tahu. Lalu saya asalnya dari Desa Semen, Paroki Salam. Jadi 5 kilo dari Buderan Muntilan. Tidak jauh dari sini. Bruder Theo. Kan kadang kalau di FIC itu lebih dikenal dengan Bruder Theo ya. Iya. Jadi yang Bapak Ibu guru yang ada di Pangutiluhur ataupun Bapak Ibu yang mungkin di wilayah Muntilan dan sekitarnya pasti sudah kenal karena beliau sudah lama tinggal di Muntilan juga betul. Iya, betul. Sebagai rektor asrama Pandit, tapi juga sebagai kepala asrama Pandit waktu itu ya. Baik. Bruder Theo pada kesempatan ini sedang melakukan kunjungan atau visitasi di komunitas-komunitas luar Jawa. Iya, betul. Sumatera, Kalimantan. Di Jakarta juga betul ya? Di Jakarta hanya di institusi SLB di Pangutiluhur, tapi kemudian ke Muntilan, Boros, Dayu, Giri, Woyo, dan Wedi terakhir Bruder. Jadi Bruder Theo ini sejak tahun berapa Bruder bertugas di Belanda itu ya Bruder ya? Saya bertugas di Belanda sejak tahun 2012. Tetapi saya baru bisa datang ke sana tahun 2013 karena untuk mengurus izin tinggal membutuhkan waktu. Berarti sejak tahun 2013 tinggal di Belanda sebagai anggota Dewan Umum. Iya. Untuk periode yang pertama 2012-2018 menjadi anggota Dewan Umum dan fungsinya sebagai bendahara umum secara formal karena ada bendahara eksekutif benar. Lalu untuk periode yang kedua saya anggota Dewan Umum dan berfungsi sebagai vikaris atau wakil pemimpin umum dan masih merangkap untuk bendahara umum. Baik. Ya. Jadi menjadi kesempatan istimewa pada kesempatan ini bisa berjumpa dengan Bruder Theo yang sedang melakukan kunjungan visitasi ke komunitas-komunitas Bruder MIC di luar Jawa Tengah dan DIY, dan ini menjadi kesempatan yang baik juga bagi teman-teman untuk mengenal lebih dekat siapa Bruder Theo, nanti karyanya seperti apa, lalu ada banyak talenta-talenta yang dalam Bruder Theo yang nanti akan kita kumpas tuntas pada malam hari ini. Bruder, ketika Bruder masuk di kongregasi Bruder FIC tentu ada yang melatar belakang kita. Boleh. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan tugas yang saat ini, tapi kita akan kembali sebentar melihat perjalanan panggilan Bruder supaya teman-teman muda ini juga terinspirasi dari sejarah panggilan singkat Bruder dari SPG dulu ya. SPG masuk ke Bruder FIC. Mungkin ada yang melatar belakangi atau ada peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa unik yang sehingga memunculkan ataupun menumbuhkan benih panggilan dalam diri Bruder. Terima kasih Bruder Eko. Sebenarnya nggak ada peristiwa unik, nggak ada peristiwa istimewa ya, peristiwanya biasa-biasa saja. Itulah anehnya ya, panggilan itu tidak selalu harus dengan peristiwa-peristiwa yang unik, yang istimewa. Waktu kelas
3 SPG Vanlit, saya merasakan, saya mengenal seorang buder kepala sekolah ya, di SPG Vanlit, dan buder itu, buder EBC tentu saja buder kita ya, orangnya cerdas, ramah, tidak gampang marah, humble ya. Dan waktu itu ada keinginan kok orang itu menarik ya, kok orang itu kok bahagia, orang itu kok nggak pernah marah, cerdas. Lalu saya ingin seperti itu ya. Sebagai remaja kan pengen punya idola ya, punya idola yang seperti itu. Tapi itu tentu saja motivasi yang kedua. Yang pertama sebenarnya waktu retret ya, di kelas 3, sebenarnya kelas 3 mau naik kelas 3 SPG Vanlit itu, saya merasa dalam pengalaman hidup saya bahwa secara subjektif saya merasa kurang dicintai atau kurang kasih sayang dari orang tua. Dan itu pengalaman yang tidak membahagiakan ya. Tapi itu subjektif dari saya, tentu orang tua saya sangat menyayangi saya, tapi saya merasa kurang kasih sayang. Lalu saya berpikiran dan juga saya melihat bahwa kalau orang muda kurang kasih sayang tentu juga kurang bahagia dan tidak bisa berkembang secara optimal. Oleh karena itu saya ingin mencintai orang muda, saya ingin mengasihi orang muda supaya orang muda itu juga mengalami kebahagiaan dan bisa berkembang secara optimal. Lalu saya lihat jalan yang saya lihat waktu itu yang menjadi buder EBC, karena dengan menyerahkan diri secara total, lalu saya bisa menyerahkan hidup saya untuk mengasihi orang muda. Dan buder EBC berkecimpung dalam dunia orang. Iya, betul sekali, karena buder EBC berkecimpung mendampingi dan membimbing orang-orang muda. Jadi lebih pada adanya kefiguran, ada tokoh yang menarik sehingga apa ya? Istilah orang Jawa itu ada witing tresno jalan. Iya, betul. Karena sering melihat, sering berjumpa, terus wah kok budernya baik, ramah, rendah hati, dan pintar, inspirasi. Kalau saya mengenal beberapa buder itu juga menjadi buder itu karena juga ada tadi sama seperti buder tadi ya, tertarik karena ada figur yang mungkin diidolakan, entah kepala sekolahnya atau gurunya, guru tadi. Terus ada tumbuh dalam diri panggilan demi panggilan tadi. Menarik sekali tadi Buder mengatakan bahwa dalam keluarga merasa ya, tadi saya soal perasaan pribadi perasaan pribadi saya itu tidak dicintai, tapi justru dari situ menumbuhkan benih panggilan. Tapi sekarang itu berbeda loh. Kalau sekarang itu kadang orang yang tidak merasa dicintai itu apa mau jadi budur itu malah lebih susah. Karena saya sudah tidak mau dicintai, maka saya ingin mencari bagaimana saya akan dicintai oleh orang lain. Ini kan pasti seperti yang bukunya Buder Theo ya, bersyukur itu indah. Kesulitan untuk bersyukur, betul. Adanya tidak menerima diri dalam keluarga mungkin kurang dicintai tadi. Sehingga tidak menemukan keindahan dalam diri dan mencari keindahan di tempat lain. Kalau Buder tadi mencari keindahan ataupun kebermaknaan itu dengan mengabdikan diri. Betul. Terlibat dalam karya komunikasi. Betul. Baik, Buder. Ketika Buder mengutarakan hal itu, pernah nggak Buder mengatakan bahwa saya itu nggak dicintai loh, Mbak? Saya itu nggak dicintai loh, Mbak. Kenapa kok saya dibedakan atau kurang kasih sayang kepada orang tua? Pernah saya sampaikan itu kepada orang tua? Tentu pernah ya pada proses untuk mengenali diri lebih dalam supaya saya juga tidak merasakan bahwa saya kurang dikasihi, karena itu kan subjektif dari diri saya. Dan tadi sudah saya katakan bahwa orang tua pasti menyayangi saya, mencintai saya dengan cara mereka. Maka kalau saya pernah bertanya memang apakah bapak ibu saya atau bapak simbok saya itu mengasihi saya atau tidak, tentu jawaban mereka, saya mengasihi anak-anak semua sama sesuai dengan kemampuan orang tua. Caranya yang berbeda. Mungkin karena saya juga lahir prematur, berbeda sendiri dengan yang kakak dan adik-adik saya. Lalu karena karakter saya yang berbeda itulah mungkin lalu saya juga merasa berbeda tadi. Tapi sebenarnya orang tua mengasihi saya. Kalau tidak akan menjadi seperti sekarang ini ya. Ya kadang kan
ya kita dilahirkan, kita di apa ya, ada seperti ini ya karena bukti cinta Tuhan lewat orang tua. Kalau tidak dicintai mungkin kita akan dibuang orang tua. Betul, saya yakin itu ya. Sama sih Bunda, saya kalau di rumah itu juga kadang dipukul atau dicubit. Itu kalau perasaan pribadi ya, wah bapak si mbok saya tuh galak ya. Tapi itu maksud justru apa ya, bukti bahwa orang tua itu mencintai kita, ingin anaknya itu bersikap baik, menjadi orang yang sukses, orang yang apa ya, istilahnya kalau orang Jawa itu dalan tadi sesuai dengan jalan yang baik. Supaya anaknya lebih dari orang tuanya. Hanya kadang kita salah menangkap. Iya betul. Itu yang saya alami. Perlakuan kasar dari orang tua dimaksud sebagai bentuk nggak suka dengan anak. Iya Padahal tidak seperti itu. Jadi menarik seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ada di rumah jangan pernah membenci orang tua ketika orang tua mungkin bersikap dalam tanda kutip menurut saya mungkin kasar sedikit, mungkin kalau sekarang sih tidak ada ya orang tua main tangan. Kalau dulu itu main tangan itu biasa, bahkan dulu di sekolah itu kuku panjang dipukuli, bukti cinta sebenarnya. Sekarang itu kan bukti cinta banyak cara lain. Baik Bunda, ketika tadi sudah diutarakan, lalu Bunda kan pasti mau setelah lulus SPG itu kan mau jadi bruder ataupun masuk ke kongregasi kan pasti ada izin dulu mengutarakan. Ketika diutarakan apa respon dari orang tua? Respon pertama kalau ibu ya terserah, tapi kalau bapak enggak. Waktu itu belum mengizinkan karena saya kan anak nomor 3 dari 8 bersaudara. Harapannya bapak ya saya bekerja, jadi setelah lulus SPG jadi guru, lalu kalau saya dapat gaji lalu saya bisa membantu orang tua untuk biaya sekolah adik-adik saya. Tadi kalau itu terserah yang seperti apa? Terserah leleh luweh atau terserah karena ya sudah karena ini jalanmu ya jalani. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi terserah dalam arti kalau itu memang panggilanmu, kamu ingin jadi seorang bruder, ya silahkan gitu ya maksudnya. Bukan terserah leleh luweh, bukan. Ya, saya hanya bisa ikut mendoakan gitu. Kalau yang dibutuhkan sekarang itu adalah doa dari orang tua. Iya, sampai sekarang yang saya minta doa dari orang tua. Kapan bruder ada perubahan apa ya tadi orang lebih bapak kan nggak setuju. Mulai kapan bapak memberikan persetujuan ataupun mengikhlaskan bruder? Mungkin ada peristiwa ya sudah mungkin sekian tahun atau sudah kekal atau setelah meteor tuh? Enggak, tidak lama sih setelah novis kanonik kan sudah boleh pakai jubah. Lalu saya pulang bersama dengan bruder Nolasco, bruder Belanda, menggunakan sepeda motor besar itu. Wah, orang kampung kan itu saja heran, itu ada saya Rianto, tapi saya pakai jubah ya. Diantar orang Belanda. Lalu ya kita ngobrol-ngobrol gitu, lalu mungkin karena melihat saya pakai jubah, lalu juga kok ada temennya kok Belanda itu ya. Lalu bapak saya ya sudah, kalau itu memang jalan panggilanmu ya jalani ya, dengan sebaik-baiknya, bermanfaat bagi gereja, bagi orang banyak, dan jangan jangan menoleh ke belakang kalau ada kesulitan ya, hadapi ya itu kurang lebih intinya. Wah, jadi setelah tidak langsung itu orang tua itu bangga dari tadi. Iya, kali bangga ya. Walaupun awalnya itu tidak setuju, ya bangga ketika pulang pakai jubah gereja. Saya kira jubahnya ini bukan soal motornya. Bukan soal motornya. Pakai jubah yang ngantor orang Belanda. Kan orang Belanda yang sudah berjubah itu disegani. Iya. Orang-orang desa itu kan ketika entah romo, entah pastor ataupun bruder, ketika yang berkebangsaan Belanda datang berkunjung ke wilayah desa-desa itu sangat dihormati. Sangat mengesan juga untuk keluarga. Panglit juga seperti itu. Jadi sangat pewartaannya ketika menggunakan jubah itu ya luar biasa. Iya benar. Jadi senang sekali bisa mendengar sharing tadi Bruder terkait dengan bagaimana perjuangan dari merasa tidak dicintai, ayahnya tidak setuju, tetapi ibunya merestui. Akhirnya dalam perjalanan panggilan orang tua memberikan dan memasrahkan seluruh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri Bruder Theo, dipasrahkan kepada kehendak Tuhan sendiri, dan ini menjadi rahmat tersendiri. Iya betul. Selain dari keluarga juga menjadi rahmat bagi Bruder Theo. Baik Bruder, itu tadi seputar panggilan Bruder. Bruder kalau ngomong ini sudah tahun yang keberapa Bruder jadi Bruder? Wah, saya sebentar lagi akan 40 tahun
hidup membiara Federico. 40 tahun ya. Tahun 2024 akan 40 tahun hidup membiara. Jadi sudah tua. Umur saya saja belum ada 40 tahun. Belum ada. Itu sudah menjadi brudernya 40. Akan 40. Jadi tahun 2024. Jadi berapa tahun lagi? 3 tahun lagi ya. Perjalanan yang cukup panjang. Panjang ya. Lika-liku, tetapi disitulah ada rahmat Iya. sehingga bruder bisa sekarang ini bisa hadir, tetap Iya. ada dalam komunikasi dan Iya. menjadi berkat bagi orang lain. Itulah makna sebagai bruder. Iya, iya betul betul. Nanti kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana bruder memaknai panggilan bruder dalam karya yang baru yang diberikan komunikasi atau yang dipercayakan kepada bruder sekarang ini. Untuk itu kita rehat sejenak. Oke, ya. Kita rehat sejenak, nantikan setelah pesan seperti berikut ini. Halo, kami para Prater Novisiat Kanonik FIC ingin mempersembahkan lagu berjudul Baktiku Bagimu Tuhan. Setiap hari, setiap waktu ku rasakan kasih-Mu dalam hidupku. Bersama-Mu dalam kasih Allah, wujudkan hidup kerasulan. Hati terketuk di dalam panggilan untuk menjadi pelayan sabda-Mu. Pakailah hidupku jadi alat-Mu untuk bekerja di ladang-Mu. Baktiku bagimu Tuhan, baktiku bagimu sesamaku, kan menjadi nyata dalam karya Roh-Mu. Kau tuntun langkahku setia dalam panggilan, jadi saksi kasih-Mu Tuhan. Baktiku bagimu Tuhan, baktiku bagimu sesamaku, dan menjadi nyata dalam karya Roh-Mu. Kau tuntun langkahku setia dalam panggilan, jadi saksi kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ya, tadi kita sudah menyaksikan penampilan dari para frater novisiat kanonik. Oh, iya, Jadi betul. orang-orang muda sekarang itu energik, penuh dengan semangat dan banyak talentanya. Inilah aset kongregasi saat ini, betul ya. Betul. Kita dukung, kita doakan semoga para frater tadi Amin, ya. tetap setia, tetap tekun dalam menjalani proses. Lebih-lebih di novisiat kanonik ini istilahnya novisiat padang gurun ya. Iya, iya. Banyak mengolah hidup rohaninya dalam keheningan. Betul. Nah, kita lanjut lagi budaya Iya. bincang-bincang kita pada malam hari ini. Tadi di awal Bunda sudah menyampaikan terkait dengan tugasnya sebagai anggota Dewan Umum dan sekarang menjadi wakil Dewan Pemimpin Umum ya, Iya. Bro, ya. Bruder, ketika Bruder Theo diberi tugas atau dimandati oleh kongregasi untuk menjadi wakil Dewan Umum, Pemimpin Umum, bagaimana perasaan Bruder? Dreko, jadi anggota Dewan Umum itu kan mulai dengan kapitel umum ya. Jadi seperti Dreko ketahui, kapitel umum adalah kapitel yang diselenggarakan setiap 6 tahun sekali dalam kongregasi kita, dan dalam kapitel itu selain membahas hal-hal yang perlu dibahas, didiskusikan menjadi suatu policy atau suatu kebijakan ya,
salah satunya juga memilih anggota Dewan Umum, pemimpin umum, vikaris, dan seterusnya. Nah, tentu saja di sana dibutuhkan ketersediaan, kesiapsidiaan seperti dalam konstitusi kita bahwa setiap buder siapapun ya, kalau sudah memenuhi syarat tentu saja untuk menjadi anggota Dewan Umum itu tentu saja dituntut, diharapkan kesiapsediaan. Nah, tentu kesiapsediaan itu tidak selalu mudah ya, teoritis gampang, tapi dalam praktek tidak mudah ya kesiapsediaan. Nah, jadi ketika yang pertama menjadi anggota Dewan Umum tahun 2012, dalam tanda kutip saya sebenarnya menyediakan diri. Karena apa? Karena tahun 2000 itu kapital umum di Ghana, usia saya masih 34 atau 30 berapa ya, masih di bawah 40. Waktu itu saya dalam kapital umum sudah dipilih untuk menjadi anggota Dewan Umum, tetapi saya terlalu muda, saya belum punya banyak pengalaman tentang kongregasi, tentang hidup religius dan seterusnya. Maka saya ada ketakutan, ada kecemasan, dan saya tidak berani mengatakan iya. Dan itu lalu kemudian waktu itu rapat sampai deadlock 1 hari. Kami yang delegasi Indonesia harus mencari pengganti siapa penggantinya begitu, karena 2 yang waktu itu dipilih tetapi belum siap atau karena masih dibutuhkan di Indonesia. Yang pertama adalah Buder Martin Handoko, beliau akan jadi rektor di Unika Sego Pranoto, dan saya sendiri masih terlalu muda. Nah, di tahun 2012 saya semacam apa ya, kayak nebus ya. Aku dulu pernah kayak mengecewakan kongregasi, diberi kesempatan kok saya tidak bersedia atau belum bersedia karena saya belum banyak pengalaman dalam hidup religius, saya belum tahu secara mendalam mengenai kongregasi EPC dan seterusnya secara internasional ya. Untuk provinsi Indonesia saya tahu tentu aja ya, karena sudah 30 tahun lebih usia saya. Tetapi untuk kongregasi secara keseluruhan saya belum banyak tahu secara mendalam. Karena itu tahun 2012 saya sudah boleh berkarya di Indonesia cukup lama di Yayasan Pangutiluhur, kepala kantor. Lalu kalau kongregasi memang membutuhkan saya untuk menjadi anggota Dewan Umum, saya menyediakan diri. Nah, itu yang periode pertama, Bener Eko. Nah, yang periode kedua tahun 2000 itu kan 2012 sampai 2018. Nah, 2018 ada kapital umum lagi di Belanda ya, di Nekan. Nah, lalu waktu itu saya masih diminta kesanggupannya untuk menjadi anggota Dewan Umum. Saya pikir sebenarnya saya sudah ingin pulang. Saya sudah ingin pulang ke Indonesia ya, ingin ya berkarya ya, sebagai guru, karena dari kau tahu saya basicnya guru ya, senang sekali menjadi guru ya. Bukan jadi kepala sekolah ya, tapi jadi guru, bertemu dengan anak-anak, ngajar dan seterusnya itu. Tapi lalu kemudian ya saya berdoa banyak saja, lalu mendengarkan aspirasi dari teman-teman Buddha, anggota kapital umum, lalu bertanya apakah saya masih bersedia untuk menjadi anggota Dewan Umum. Lalu saya jawabnya ya, kalau para Buddha masih mempercayai saya untuk menjadi anggota Dewan Umum, dan kemudian juga kalau itu memang kehendak Tuhan, ya saya bersedia. Jadi kesempatan itu kan seringkali kesempatan hanya datang sekali, tetapi kalau dari refleksi ini adalah kesempatan datang untuk kedua kali bagi mereka yang tekun dan setia, betul ya? Iya, betul yang tekun dan setia dan sabar juga mungkin. Kalau kesempatan itu datang sekali itu bagi mereka yang tidak tekun dan setia. Ternyata kalau betul tadi tahun 2000 diberi kesempatan, belum siap, ternyata tetap tekun menjalani proses dalam panggilan ini, diberi kesempatan oleh Tuhan yang kedua kalinya, dan saya siap Tuhan untuk melangkah. Jadi tadi istilahnya Buddha tadi menebus menebus kekecewaan. Iya, saya merasa bersalah juga waktu itu, tapi ya. Tapi yang luar biasa Buddha ya. Jadi dua periode. Lalu Buddha, apa sih Buddha tantangan yang paling besar di dalam tugas pokok sebagai seorang wakil Dewan Umum, melihat dengan jumlah bruder yang banyak, dengan provinsi yang banyak, dan tidak satu ras ya Buddha kita. Kita kan dari
Amerika, dari Afrika, Yeah. Belanda, Eropa, lalu kita di Indonesia. Asia. Melihat keragaman dalam segi budaya maupun suku bangsa ini, bagaimana Buder melihat menyatukan. Ini kan kita harus bersatu ya. Kan ini kan kita dipanggil untuk bersekutu, membentuk persekutuan kerasulan dan persaudaraan. Betul. Bagaimana usaha-usaha Dewan Umum khususnya Buder untuk menyatukan anggota-anggota dari berbagai suku bangsa ini. Ya, Bu Riko, terima kasih. Saya sebelum jawab itu akan menyampaikan bahwa di Dewan Umum itu yang paling pokok adalah pemimpin umum tentu saja ya, itu dalam konstitusi juga. Penasihatnya itu ya betul-betul menasihati, mensupport, mendukung kebijakan-kebijakan atau apa yang dipikirkan oleh pemimpin umum, juga dalam kerangka melaksanakan keputusan-keputusan kapital umum. Tetapi kami selama 2 periode ini yang saya alami, kami melaksanakan kepemimpinan kami itu kolegial, jadi menyaudara. Ya, jadi fungsi wakil pemimpin umum, bendahara, sekretaris, dan pemimpin umum itu hanya muncul ketika dalam fungsi organisatoris. Tapi dalam rapat kami kolegial. Jadi tidak nampak sekali fungsi jabatan gitu ya. Karena kami ini memang semuanya dibicarakan secara matang, secara baik, secara bijak. Siapapun saling boleh mengungkapkan pendapat, saling mendengarkan. Tentu saja selalu pada fungsi-fungsi organisatoris, pemimpin umum yang paling akhir untuk mengambil keputusan. Kami sebagai anggota Dewan Umum itu prinsipnya adalah membantu pemimpin umum supaya dapat melaksanakan secara sukses amanah kongregasi, amanah kapital umum. Itu prinsipnya. Nah, lalu yang kedua, tugas Dewan Umum itu kan memang menjaga rohnya kongregasi, rohnya kongregasi seperti kongregasi. Nah, dan betul Bu Riko bahwa kita ada dari Afrika, ada dari Amerika Latin, ada dari Eropa, dan ada dari Asia. Nah, pertama-tama yang saya pribadi mempelajari adalah saya harus juga menjadi orang internasional. Jadi orang internasional itu maksudnya terbuka pada budaya yang lain. Karena kalau saya pegang hanya pada budaya saya yang kebetulan Jawa, yang Indonesia, nanti saya tidak bisa merangkul, tidak bisa terbuka terhadap budaya-budaya dari buder-buder yang berbeda bangsa, berbeda kewarganegaraan dan seterusnya. Di keterbukaan, ya. Lalu spirit internasional, itu yang sampai sekarang kami pegang, menjaga internasionalisasi atau spirit internasional dari kongregasi kita karena berbeda bangsa, berbeda provinsi, berbeda negara dan seterusnya. Ya, berarti istilahnya sekarang itu Buder Theo itu bukan miliknya Indonesia saja, ya, tapi Buder Theo juga milik para buder di provinsi Chile, provinsi Malawi, Ghana, Belanda, dan di Indonesia. Betul. Sama seperti Uskup itu ya. Ketika Uskup dari ordo ataupun dari tarekat tertentu lalu jadi Uskup, ya bukan lagi menjadi miliknya itu, tapi sudah menjadi milik umat. Sama. Jadi panggilan hidup sebenarnya kalau dimaknai ya nggak ada perbedaan ya. Tugas kerasulan kita, tugas keutamaan kita itu sebenarnya itu hanya ya kita semuanya berbuat baik demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan tadi. Jadi melayani semua, dan itu kan nggak gampang beri. Oh enggak. Itu adalah sesuatu yang membuat Buder itu kuat, semangat, dan teguh dalam menjalankan tugas keputusan. Apa sih trik ataupun yang menjadikan Buder, aku ini sungguh-sungguh melayani, ada kesadaran dalam diri saya melayani dan tidak ada merasa lelah. Kalau saya melihat kan Buder itu selalu energi di tengah kesibukannya sebagai anggota Dewan Umum atau wakil pemimpin umum, tetap energi dan aktif juga di media sosial karena salah satu pewartaan juga Buder ya. Betul. Mungkin bisa dibagikan bagaimana Pak Buder bisa mengatur waktu seperti itu dan tetap semangat, tetap energi gitu. Ya Buder kok. Jadi kalau kita sudah menjadi anggota Dewan Umum, betul sekali bukan milik provinsi manapun, karena kita harus mengayomi semua provinsi. Kalau kita jadi anggota Dewan Umum lalu saya miliknya provinsi Indonesia, provinsi Chile, nanti lalu kemudian kita tidak akan bijaksana dan tidak akan fair ya. Maka kita lalu mengayomi semua. Kita di atas dalam arti bukan mengatasi, tapi kita istilahnya
kita berdiri di atas untuk bisa melihat secara utuh kongregasi secara keseluruhan, ya, dan itu lalu menyebabkan kita bisa bersikap internasional, bisa bersikap adil, bisa bersikap fair, melihat semua provinsi yang ada di dalam kongregasi. Nah, tentu lalu dalam melaksanakan itu ada tantangan. Saya mungkin tidak menyebut kesulitan, tantangan. Tapi tantangan itu kan selalu ada jalan kalau kita mau mencari jalan keluarnya. Ya, tadi pertama terbuka terhadap budaya yang lain, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling baik, ya. Karena kalau kita rendah hati dan kita mau belajar, kan kita lalu terbuka terhadap budaya yang ada di Afrika, yang ada di Amerika Latin, yang ada di Eropa dan seterusnya itu. Dan kita terbuka mau belajar. Selama kita mau belajar, nah, itu menurut saya tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Ada kata-kata yang menarik tadi. Di atas bukan untuk pertama-tama untuk mengatasi. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dari ini. Buder Theo ini kan dulu kuliahnya itu filsafat, jadi kata-kata yang digunakan pun kadang juga kalau tidak nanti bingung sendiri saja. Yeah. Di atas bukan untuk pertama-tama mengatasi. Yeah, maksudnya seperti apa? Nah, jadi kita di atas itu kan untuk melihat dan berjarak gitu ya dengan provinsi-provinsi yang ada, supaya kita bisa melihat secara objektif dan fair. Tapi tidak untuk mengatasi mereka, tidak untuk sekedar memerintah, memberi instruksi, tapi untuk melayani supaya dengan melihat secara objektif realita, idealita yang ada di provinsi-provinsi, ya, kesulitan yang mereka hadapi atau problem-problem yang mereka hadapi, lalu kemudian kita bisa melayani apa yang mereka butuhkan. Nah, sekarang kan baru paham. Jadi kan di atas bukan untuk mengatasi. Ternyata kita di atas itu hadir untuk melihat fakta di bawahnya secara untuk objektif, pertama-tama keseluruhan pelayanan. Untuk bukan melayani. Otoriter. Bukan. Karena kita dipanggil memang untuk melayani. Yang lain. Bukan hanya memerintah. Kadang kita kecenderungan orang itu kan menggunakan ini. Iya. Kalau dalam pelayanan kita nggak boleh. Dalam pelayanan filosofi orang Jawa kan menggunakan jarinya. Mempersilahkan, memonggokan itu kan menggunakan jari, ibu jari. Ya, kita harus melayani, Buder. Luar biasa. Ya, kecuali yang berkaitan dengan organisatoris, yang berkaitan dengan kanon hukum, itu kita nggak bisa untuk melayani, harus taat pada hukum yang ada. Baik, Buder, tadi kita sering menyebut provinsi-provinsi. Mungkin bagi awam, untuk anak-anak muda, bagi bapak ibu guru pun juga mungkin ada asing ya. Provinsi kalau di Indonesia provinsi ada Aceh, Jakarta. Mungkin bisa dijelaskan Buder maksud dari provinsi dalam kongregasi itu apa atau Buder sebenarnya? Iya, Buder Eko. Dalam kongregasi, struktur organisasinya itu kan yang terkecil itu disebut komunitas. Lalu di dalam komunitas itu bisa terdiri dari 2-3 buder atau lebih. Itu komunitas. Lalu kemudian komunitas-komunitas dalam satu daerah tertentu itu bisa bergabung bersatu disebut provinsi. Lalu ada di situ ada pemimpin provinsi. Jadi provinsi itu terdiri dari komunitas-komunitas yang ada di suatu wilayah gereja ini tertentu. Lalu provinsi-provinsi itu dalam kongregasi, yang paling atas disebut kongregasi. Nah, kongregasi ini dipimpin oleh Dewan Umum. Tetapi yang paling berkuasa itu adalah kapitel umum, karena pemimpin Dewan Umum itu melaksanakan kapitel umum, melaksanakan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan kapitel umum. Berarti sama, sebenarnya hampir sama seperti di dalam pemerintahan negara ya. Ada kabupaten-kabupaten jadi satu menjadi provinsi. Provinsi-provinsi ada negara. Negara ada presiden, ada pemerintahan, lalu ada DPR, MPR. Nah, MPR-nya itu adalah kapitel umum itu. Nah, presiden kan melaksanakan amanat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Akhirnya semakin jelas. Jadi itulah ilustrasi yang kita pakai untuk menjelaskan di dalam kongregasi juga ada istilah provinsi. Mungkin Bapak Ibu guru, teman-teman muda sedikit asing ya, mungkin disamakan provinsi Indonesia. Loh, Indonesia itu ada terdiri dari provinsi kok disebut provinsi Indonesia. Provinsinya ABC ya. Baik, Buder. Itu tadi terkait dengan tugas Buder sebagai wakil pemimpin umum. Kita melihat sejenak Buder terkait dengan kondisi yang ada di Belanda.
kalau boleh tahu Bruder, jumlah bruder asli dari Belanda yang dulu menjadi ibu kita, yang melahirkan banyak komunitas-komunitas orang tua kandung kita, sampai sekarang Bruder, berapa jumlah brudernya? Bruder, kalau sekarang ini jumlah brudernya tinggal sekitar 35 ya. 35 dan yang termuda usianya 70 tahun. 70 tahun. Dan salah satu yang termuda juga Bruder Yos yang pernah tugas di Indonesia kemarin. Iya. 35. Padahal dulu itu kan sampai 800-900 ya. 800-900 dan menjadi misionaris, banyak mengirimkan misionarisnya ke Indonesia, ke Afrika, ke sini dan sebenarnya banyak. Sekarang tinggal 35 ya. Kalau beritahu mengapa kok ada semacam pergeseran dalam hidup bakti? Kalau di luar negeri bukan hanya dialami oleh FIC saja, Iya. Kongregasi yang lain pun juga mengalami hal yang serupa seperti kongregasi FIC, CSA, NTB, Caritas. Sekarang kan misinya sekarang adalah provinsi-provinsi dulu yang pernah dirintis oleh para misionaris dari Belanda. Sekarang kita mengirim ke Belanda. Ya. Mengapa kok itu bisa terjadi seperti itu? Ya, secara umum saya kira gereja sekarang memang bergerak atau tumbuh subur di selatan Kalustiwa ya, atau belahan selatan dunia, di Asia ya, saya India, Filipina, Indonesia dan sebagainya itu tuh panggilan tumbuh subur ya. Sedangkan di belahan utara, dunia bagian utara itu makin tidak subur karena sekularisme ya, itu. Sedangkan di Asia dan bagian selatan dunia ini tumbuh subur karena budaya, tapi juga smart religiositas atau kereligiusan itu masih tinggi. Apakah ada dampak juga dari pengaruh perkembangan zaman dan teknologi, Budi? Bisa juga, tapi dalam arti tertentu juga karena yang saya tahu ya, orang Eropa itu prinsip kemanusiaannya lebih tinggi, jadi sosial kemanusiaannya lebih tinggi. Jadi ritualitas agama. Ritualitas agama. Jadi mereka untuk berjiwa sosial, untuk berbagi, bekerja sebagai volunteer di Amerika Latin itu banyak orang-orang muda berjalan ke sana. Tapi ini karena semangat kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Jadi tidak lagi didorong atau dimotivasi oleh semangat keagamaan, tapi lebih kemanusiaan. Itu tinggi kalau di Eropa. Jadi ritus-ritus keagamaan itu ditinggalkan. Iya. Gereja, yang kosong. Iya, betul. Lalu kalau bisa diartikan kadang juga kalau saya menangkap ya lebih pada aplikasi dari penghayatan iman mereka. Dengan cara yang berbeda. Ritual-ritualnya ditinggalkan, tapi prinsip kemanusiaan, cinta kasih, berbagi dan sebagainya masih tinggi tentunya. Dulu kan juga di Provinsi Belanda, ibu kandung atau orang tua kandung kita kan banyak karyanya. Sekarang kan kalau melihat jumlah brudernya aja tinggal 35 dan yang termuda usia 70 tahun. Tentu banyak sekali karya yang sudah tidak sudah diambil alih oleh negara atau pemerintah atau oleh swasta. Kalau sekarang boleh tahu kira-kira karya apa yang masih dikelola oleh para bruder di Belanda itu? Ada enggak? Ya ada, tapi jangan bayangkan seperti karya di Indonesia ya. Karya utamanya saya kira bruder-bruder yang sepuh yang ada di Biat, rumah hidup kita ya. Itu berdoa, karya kerasulan dan berdoa ya. Jadi mendoakan kita, provinsi-provinsi dan juga para bruder agar subur panggilannya, berkarya dengan baik dan seterusnya. Lalu ada satu rumah, bekas rumah induk kita, rumah pertama kita, itu namanya Red Lion atau rumah merah, singa merah. Itu ada karya khusus untuk membantu orang-orang jompo, orang-orang yang kesepian, orang-orang tua kesepian atau orang-orang yang disable, yang cacat ya berkatakan, itu lalu dikumpulkan di sana ya untuk diajak ngobrol, latihan menyulam, melukis dan seterusnya supaya mereka masih menemukan kebahagiaan, masih ada orang yang memperhatikan, masih ada orang yang menyayangi, itu di situ. Lalu di Den Haag itu ada karya bersama dengan pihak lain, itu
mengumpulkan orang-orang yang tidak punya rumah, homeless, lalu juga orang-orang yang di jalanan. Itu dikumpulkan, dikasih makan, ada ibadat, ada istilahnya pelayanan kesehatan dan seterusnya. Lalu juga masih ada menangani refugee atau apa? Apa itu refugee bahasa Indonesia-nya? Kiara itu bukan refugee. Itu orang yang lari dari negaranya. Oh, imigran. Nah, imigran. Maaf banget. Imigran. Atau apa lagi imigrannya? Itu ya, pokoknya orang yang lari dari negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau karena situasi politik, karena perang dan seterusnya. Itu ada yang satu komunitas kami kita yang membantu imigran dari Afghanistan yang secara politik mengalami situasi yang tidak bagus dan juga untuk bisa tinggal di Belanda juga mengalami kesulitan. Maka lalu ada 2 buder kami yang membantu menampung mereka tapi juga mengusahakan agar secara legal bisa tinggal di Belanda. Itu beberapa contoh karya yang masih dilakukan di Belanda. Berarti lebih ke karya sosial, pelayanan sosial. Karya sosial. Kalau pendidikan sudah tidak ada, sudah tidak punya. Sekolah-sekolah sudah diberikan ke negara atau sudah ditangani oleh swasta. Berarti kita sudah tidak punya karya pendidikan. Sudah tidak ada. Pembinaan orang muda pun juga sudah tidak ada. Jadi beralih dari dulu misinya adalah pelayanan pendidikan dan pembinaan iman Kristiani orang muda, sekarang beralih ke panti sosial. Istilahnya di Indonesia panti perda gitu ya. Tadi yang lebih pastoral sosial ya. Pastoral sosial. Jadi ya kita berharap banyak di Indonesia ini kan perkembangan untuk karya pendidikan berkembang pesat dan kita kita rawat lah apa yang sudah dirintis oleh para pendiri kita karena misi pertama adalah pembinaan iman Kristiani orang muda biar kita tidak kehilangan rohnya. Betul. Baik Buder, banyak cerita dan kita sudah ketahui bersama bahwa karya sosial ataupun karya pelayanan para buder FIC di negeri Belanda sekarang hanya tinggal 2. Dulu kita pernah berjaya di luar negeri atau di Belanda dengan banyak sekali karyanya. Sekolah-sekolah yang terkenal, bahkan buku-buku juga buku-bukunya menjadi buku yang dipakai oleh sekolah di sana dulu. Dan kita dulu disegani karena kita dikenal sebagai bruder guru banyak yang berkualitas. Juga pernah belajar kepada kita. Maka sampai sekarang pun kita juga dikenal sebagai bruder guru dan di Indonesia ya kalau berbicara dengan FIC pasti berbicara sekolah-sekolah panggung di luhur. Sekolah panggung di luhur. Karena memang kita dilahirkan untuk pembinaan iman Kristiani orang dan pendampingan orang muda luar biasa. Baik, tadi menyinggung terkait dengan buku-buku yang digunakan oleh banyak sekolah-sekolah karena dari kita yang diberikan. Dan para buder di Indonesia pun juga banyak yang sekarang meneruskan istilahnya warisan para pendiri itu juga istilahnya itu diwariskan untuk para generasi muda sekarang ini. Termasuk salah satunya adalah Buder Theo itu sudah berapa buku yang sudah Buder karang gitu ya. Ini saya ada di depan saya itu ada 6. Saya rasa lebih Buder ya. Sudah 32. Luar biasa. 32 buku kan. Dan ini kebanyakan diterbitkan oleh penerbit Kanisius. Jadi Yogyakarta. Kalau Bapak Ibu, teman-teman yang ingin mendapatkan buku semacam ini bisa menghubungi Buder Theo Rianto. Nanti nomor kontak akan saya berikan di bawah ini atau nanti ada di deskripsi nomor kontaknya. Nanti butuh Buder, saya tuh tertarik tadi tadi ada buku yang ditunjukkan terkait dengan guru yang komunikatif. Nah ini cocok untuk para Bapak Ibu guru yang mengajar bagaimana menjadi guru yang komunikatif, mendampingi dengan tepat. Lalu untuk para suster nih, panggilan religius awam. Nah ini nanti juga bisa untuk menjadi semakin memperkaya kasanah kita terkait dengan pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh Buder Theo. Dan yang paling menarik bagi saya adalah ini, bersyukur itu indah. Hidup kita harus dipenuhi dengan rasa betul. Sebagai buder juga harus penuh syukur, baik hidup berkeluarga pun juga harus penuh syukur. Karena syukur itu menjadi pintu bagi rahmat-rahmat yang lain. Kalau orang yang tidak pernah bersyukur, tidak akan pernah mendapatkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan dari Tuhan. Betul. Dan
karena kita bersyukur kita bahagia. Jadi bukan karena kita bahagia kita bersyukur, bukan. Jadi kebahagiaan itu muncul karena kita bersyukur. Jadi apa yang kita terima disyukuri, Ya. itu menjadi sumber kebahagiaan. Betul. Jadi kadang terbalik-balik. Iya, itu salahnya itu. Bersyukur. Iya, enggak. Bersyukur dulu lalu akan bahagia. Tadi selain Buder Theo di kongregasi FIC, lebih-lebih di Provinsi Indonesia itu banyak sekali Buder yang menjadi pengarang. Yang terkenal itu adalah Buder Yanwir atau Yohanes. Oh iya, itu dari buku punya pelajaran sangat. Dari beliau lebih spesialis ke TK, ya, sekolah dasar. sekolah dasar ya. Ada Buder Juwadi, Buder Petrus Suparyanto. Ya. Artinya banyak sekali aset-aset kongregasi yang bisa dikembangkan, yang bisa mengembangkan juga bagi orang-orang yang ingin belajar bersama dengan Buder Theo. Lalu selain itu tadi sudah saya singgung, Buder Theo juga aktif dalam media sosial di YouTube, Iya. Facebook. Ya itu kalau di YouTube itu lebih mengulas buku-buku yang Buder Iya, Theo. iya. Sedikit-sedikit sambil promosi. Saya sering mengikuti itu di konten-konten Buder Theo, bisa di subscribe ya. Apa Buder konten channel YouTube-nya Buder? Channel YouTube-nya Theo Rianto. Bagaimana caranya agar tulisan yang subscribe warna merah itu bisa abu-abu? Iya. Bagaimana caranya itu sulapan juga. Betul. Iya. Baik, senang sekali. Tapi juga dari saya kan juga aktif di website, di YouTube dan di sosial media itu ya bukan karena hobi ya, tapi itu salah satu tugas saya. Jadi salah satu tugas saya sebagai anggota Dewan Umum kan jaga website, juga menerbitkan majalah gratis FIC. Ya. Lalu Facebook dan YouTube itu dan juga website itu lebih banyak juga untuk mewartakan nilai-nilai kongregasi FIC supaya semakin banyak dikenal oleh orang muda, oleh banyak orang Katolik. Istilahnya tuh berbuat baik itu penting, tetapi mewartakan kebaikan itu sangat penting. Iya, betul. Biar semakin diketahui bahwa bener. kita mempunyai karya baik. Iya. Kalau nggak pernah diwartakan, bagaimana orang tahu? Betul, saya setuju. Dan sekarang di zaman era teknologi ini Iya. sarana efektif Iya, sekali. iya. Facebook, Iya. Instagram, YouTube itu menjadi Ya, sarana pengetahuan yang efektif. apapun sosial media kita gunakan untuk membanjiri hal yang positif, hal yang baik, nilai-nilai Kristiani, nilai kongregasi. Karena orang muda itu kan dunianya kan dunia digital, dunianya dunia sosial media. Nah, bagaimana kita kongregasi atau para Buddha itu bisa membuat jembatan bisa masuk ke mereka. Nah, satu-satunya jalan dalam tanda kutip adalah sosial media kita. Bagi para religius itu sekarang itu tidak lagi alergi terkait dengan media, karena itu menjadi salah satu pewartaan juga. Tetapi kita memang Harus hati-hati. Jangan sampai kita terbawa arus. Betul, secara positif menggunakannya. Sekarang teknologi itu kalau kita gunakan secara tepat itu ya membawa berkah. Iya. Tapi kalau tidak membawa masalah juga. Betul ya. Banyak manfaatnya, tapi juga ada mudaratnya. Iya, betul kok. Baik, Buder, diminum dulu Buder. Ya, mari. Kita Ya, ini harus juga ya. Baik Buder, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita mungkin istirahat dulu. Kita akan melihat bagian dari tim promosi panggilan yang akan
Baik, jumpa lagi pada sesi yang terakhir ini. Kita akan lebih melihat pandangan Bruder Theo, harapan Bruder Theo terhadap provinsi Indonesia, para bruder yang ada di provinsi Indonesia, baik nanti terkait dengan karya pelayanan yang ada di Indonesia, lalu bagaimana nanti Bruder memberikan pesan-pesan ataupun istilahnya motivasi, penyemangat bagi orang-orang muda, khususnya untuk para calon dan bruder-bruder muda. Lalu nanti kita akan mengajak orang muda untuk bergabung bersama-sama dengan kita, Bruder. Tadi sudah Bruder menyinggung terkait dengan karya yang ada di Belanda itu kan sudah tinggal ada karya sosial saja, karya pendidikan sudah tidak berkarya lagi di Indonesia, di Belanda. Lalu melihat perkembangan karya pendidikan di Indonesia ini, Bruder ya. Kita terakhir kemarin Bruder Martin itu menyampaikan bahwa kita itu mempunyai sekitar 99 sekolah dari KB sampai tingkat SMA atau SMK dan SLB. Melihat begitu banyaknya sekolah yang dikelola oleh para bruder di Indonesia ini, apa Bruder harapan Bruder selaku wakil pemimpin umum melihat karya pendidikan di Indonesia yang sungguh-sungguh masih berkembang ya, karya berkembang pesat? Ya, terima kasih Bu Eko. Jadi pertama-tama tentu saya secara pribadi bangga dan puas ya, terhadap para bruder yang penuh ketekunan dan kesetiaan berkarya di sekolah-sekolah dengan banyak institusi ya, dari KB, TK sampai SMA atau SMK ya. Itu tentu bukan karya yang kecil, bukan karya yang ringan, tetapi saya pribadi melihat karena berkunjung ke sekolah-sekolah itu bahwa para bruder mengusahakan dengan penuh ketekunan, penuh kesetiaan, walaupun menghadapi juga kesulitan-kesulitan ya, karena kebijakan pemerintah, karena kemajuan zaman dan seterusnya. Tentu kita harus mengikuti ya, tuntutan zaman, kepentingan orang tua, tetapi juga sekaligus kita harus berpegang teguh pada roh kerasulan pendidikan kita itu. Jadi prinsip bahwa karya kerasulan pendidikan adalah untuk pendidikan Kristiani, untuk pendampingan dan pembinaan kaum muda, saya kira harus tetap dipegang teguh itu. Jadi oleh karena itu saya berharap bahwa para bruder tidak terlalu tenggelam ke masalah manajerial ya, walaupun itu penting ya, tetapi yang paling pokok juga bagaimana mengusahakan agar di setiap sekolah itu atmosfernya adalah atmosfer Kristiani, atmosfer yang betul-betul menunjukkan ini loh ada pendampingan pembinaan kaum muda dan ada pendampingan Kristiani. Lalu yang kedua juga semangat dari kongregasi, ada dua hal yang waktu saya keliling saya sampaikan. Contohnya adalah semangat persaudaraan sejati. Kalau di unit-unit karya itu dapat dibangun suatu atmosfer yang menunjukkan persaudaraan sejati, saya kira tugas-tugas yang sifatnya organisatoris dan manajemen itu bisa dijalankan dengan enak ya, karena ada persaudaraan di situ. Tidak berarti bahwa persaudaraan itu lalu gampang ke semua, lalu tidak ada fungsi jabatan dan sebagainya, enggak. Tapi yang saya maksud adalah atmosfernya adalah penuh persaudaraan, penuh kasih. Karena Benediktus kan mengatakan, atau kongregasi kita punya moto, persaudaraan sejati adalah ratunya kongregasi. Itu. Lalu yang kedua, dikatakan dalam konstitusi tapi juga dari kongregasi dan pendiri kita mengatakan jangan pernah lelah berbuat baik kepada mereka yang miskin, lemah dan membutuhkan. Sekali kita meninggalkan mereka yang miskin, lemah dan membutuhkan, maka berkat untuk kongregasi akan makin hilang. Maka kalau saya diminta untuk menyampaikan ya pandangan tentang karya, saya puas secara pribadi, diusahakan dengan sangat baik. Saya kira sekolah-sekolah Pangudulur sampai di luar kota Ketapang atau di daerah-daerah yang boleh katakan periferi atau pinggiran pun itu diusahakan dengan penuh ketekunan, penuh kesetiaan, dan kualitasnya itu boleh dikatakan terjamin. Saya kira kalau kita dengar Pangudulur itu dari sisi kualitas itu oke ya, saya kira masih diminati hanya karena politik pendidikan atau karena perkembangan zaman, karena kebijakan pemerintah, kadang-kadang lalu kita memang menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan tapi saya lihat para guru, para bruder
teman-teman karyawan tuh semangat juangnya itu tinggi dengan penuh ketunai kesetiaan untuk menjaga, mengawal agar sekolah-sekolah kita itu tetap eksis. Jadi kalau istilah nilai-nilai Kristianitas tadi kalau mungkin diterjemahkan secara awam itu adalah budaya kasih. Budaya kasih, ya. Karena biar kita diterima juga kasih itu bisa mengatasi segala-galanya. Jadi dalam tanda kutip ya, kalau dalam pelayanan mungkin ngajar, senakal apapun anak, tapi kalau kita dekati dengan kasih, betul. tetap bisa dikembangkan. Kadang kan kalau kita pengalaman saja, saya tuh kadang kalau berhadapan dengan anak-anak yang dalam tanda kutip yang spesial itu, kalau kita lebih mengutamakan akal, otot itu enggak jalan. Harus mengedepankan hati. Ya, betul. Kurang personalis ya, pada pribadi-pribadi. Sama juga dengan kita relasi dengan para bapak ibu guru ya harus mengedepankan persaudaraan dan kasih tadi. Lalu Bunda menyinggung terkait dengan meninggalkan orang miskin. Bunda Bernardus pun juga pernah mengatakan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan orang miskin. Maka sekolah pamudi luhur sebesar ataupun sehebat apapun pasti tetap memberikan prioritas kepada orang-orang yang dalam tanda kutip tadi membutuhkan. Miskin bukan kadang juga dalam arti tidak ada finansial ya. Miskin perhatian. Yang saya tadi Bunda menyampaikan, merasa kurang diperhatikan oleh orang tua, maka ada panti asuhan juga menjadi sarana untuk mengakomodasi bagi anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya. Lalu Bunda, saya betul tadi Bunda mengatakan orientasi kita bukan soal uang. Saya juga punya pengalaman seperti ini Bunda, bahwa ketika kita berorientasi pada uang malah kita banyak kehilangan. Dalam pelayanan para Buddha di sekolah misalkan, kita ngejar ingin target loh, kita akan mendapatkan keuntungan semacam ini sekian, malah kita tombok. Tapi ketika kita tidak mencari keuntungan di balik karya pelayanan kita, justru berkat itu banyak yang mengalir dari kita. Orang bermurah hati kepada kita tanpa diminta mereka menyumbang atau memberi dana. Dilihat aja dari panti asuhan, kita tidak pernah meminta untuk disumbang, tapi mereka memberikan terlebih dahulu. Itu artinya bahwa ya sebagai religius kita bukan pertama-tama orientasinya adalah soal uang, tetapi orientasinya adalah soal pelayanan. Dengan melayani maka uang bisa datang sendiri. Tapi ya melayani dengan hati ya, dengan kasih tadi. Jadi, jangan sekali-sekali kita mencari uang, tapi carilah orang miskin supaya kita bisa melayani dengan sepenuh hati, sehingga berkat mengalir bagi kita semuanya. Bunda, di provinsi Indonesia itu ada banyak sekali orang-orang muda. Sekarang sudah ada di Postulan itu ada 5 frater, lalu di novisiat kami itu ada 3 frater, lalu di novisiat lanjutan itu ada 1. Artinya ada semacam harapan kongregasi untuk tumbuh dan berkembang. Lalu di Buder Muda itu ada sekitar 17 atau 18 muda. Artinya kongregasi kita masih bisa berkembang. Lalu apa sih harapan Buder untuk orang-orang muda sekarang ini? Begitu untuk para frater dan para ya, sebagai anggota Dewan Umum yang melihat kongregasi secara keseluruhan, memang secara umum kami berharap dan berdoa agar provinsi Indonesia sebagai provinsi sulung, anak sulung kongregasi dan provinsi yang anggotanya terbesar, ya kami berharap dan meminta supaya provinsi Indonesia juga semakin terlibat, dan memang sudah terlibat ya, mengirim buder-budernya ke Afrika, ke Chili, ke Belanda ya, ke Ghana dan Malawi ya. Ghana kosong ini sekarang itu di Timur Leste ya? Timur Leste juga sudah dikirim ya, itu ya. Selain itu tentu kami berterima kasih ya bahwa provinsi Indonesia sudah ya mengirimkan misionarisnya ke negara-negara lainnya, ke Timor Leste, ke Malawi, ke Chili, ke Belanda. Ya, tapi juga ada tanggung jawab lain bahwa ini anak sulung ya, bagaimana ini orang tuanya sudah jadi ini tanggung jawab kongregasi dan tanda kutip ya, itu membutuhkan keterlibatan lebih banyak lagi, komitmen lebih banyak lagi atau lebih besar lagi dari provinsi Indonesia. Nah, karena sebagai anak sulung dan mau atau tidak mau, rela atau tidak rela kan dituntut banyak juga ya. Tentu provinsi yang lain juga kita minta kontribusinya, bagaimana kita menyuburkan kongregasi. Tapi sekali lagi provinsi Indonesia sebagai provinsi
anak sulung kongregasi dan jumlahnya cukup besar. Kami berharap ya dengan komitmen yang lebih besar, kontribusi yang lebih besar, lalu membutuhkan orang-orang muda kan untuk melanjutkan karya ini, untuk melanjutkan kongregasi ini. Oleh karena itu saya pesan kepada adik-adik saya, para buder muda, para calon postulan, nobis kanonik dan juga nobis kelanjutan, itu untuk tetap setia, tekun, dan prinsipnya apa? Belajar. Belajar itu apa saja? Belajar kehidupan, belajar secara akademis, belajar bagaimana hidup sebagai seorang religius, sebagai seorang FIC sejati dan seterusnya, sesuai dengan zaman. Karena Anda, terutama Anda buder muda dan juga para calon, Anda itu akan bertanggung jawab untuk 10-15 tahun yang akan datang. Jadi jangan terpaku pada saat ini, karena Anda dibutuhkan 10-15 tahun yang akan datang. Oleh karena itu Anda lihat kira-kira 15 tahun yang akan datang itu yang dibutuhkan buder FIC macam apa sih? Ya, kapasitas, kualitas macam apa sih yang harus saya kembangkan? Oleh karena itu saya mohon juga selain mengembangkan diri sebagai pribadi-pribadi yang dewasa, yang bahagia, ya, sebagai buder FIC sejati, tapi juga supaya bahagia dan bersyukur dan supaya kontribusi kita itu semakin besar, ya, kita menyerahkan diri hidup semati pada Tuhan dalam arti dalam kongregasi, ya, sudah tidak kita sudah tahu ketaatan, kemiskinan dan juga kemurnian, ya kita harus kembangkan kapasitas kita, kualitas kita seoptimal mungkin supaya kalau kita itu optimal, pelayanan kita juga akan optimal. Kalau kita sedikit kan pelayanan kita juga kecil gitu. Tapi kalau kita sebagai pribadi itu berkembang secara optimal, tentu saja sesuai dengan talentanya masing-masing gitu. Tapi jangan sampai talenta yang kita miliki itu kita pendam. Harus mumpung kita masih proses bertumbuh dan berkembang, kita kembangkan seoptimal mungkin. Ya memang harus tekun, harus setia, harus kerja keras kalau pengen berkontribusi besar. Tapi kalau Anda hanya ingin aku jadi buder FIC biasa aja dalam arti numpang hidup ya tidak. Tapi kalau Anda ingin berkontribusi besar untuk gereja, juga untuk perkembangan dan pertumbuhan kongregasi, mengembangkan diri seoptimal mungkin, apapun ada jalannya pasti, dan kongregasi selalu memberi kesempatan untuk perkembangan dan pertumbuhan Anda agar menjadi FIC sejati. Saya juga masih muda ya. Ya, Buder Eko sudah berkembang ya. Hanya tetap harus berkembang, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk tekun setia mengembangkan diri. Gitu. Ada banyak sarana ya, menjadi sarana bagi kita belajar. Bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan pun itu pun juga proses pendidikan kita. Kesulitan dan tantangan dalam hidup itu juga menjadi sarana untuk belajar. Semakin kita semakin dewasa menyikapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Karena yang paling penting kalau saya merefleksikan bahwa dalam panggilan ini bukan menyelesaikan seberapa banyak pekerjaan yang kita bisa selesaikan, tapi seberapa banyak saya memaknai hidup saya, menyelesaikan persoalan-persoalan dalam diri kita. Karena kalau dalam diri nggak selesai, bagaimana bisa menyelesaikannya di luar kita? Itu yang paling penting. Jadi Buder Eko di buku saya yang akan terbit juga. Akan terbit lagi. Yang ke-33. Ini nanti judulnya adalah Kamu Baik-Baik Saja. Wah, ini seperti sinetron saja. Ya, seperti sinetron, ini Kamu Baik-Baik Saja. Dan di buku Bersyukur Itu Indah atau Mencari Sukses Sejati, itu saya katakan orang hidup itu apapun panggilannya, entah dalam berkeluarga, menjadi pastor atau buder atau suster atau hidup secara single dan seterusnya, itu hanya ada dua yang ingin kita kejar: bahagia dan bermakna. Bahagia itu adalah soal kita menerima anugerah, menerima apa yang jadi dari orang lain. Soal bermakna itu adalah apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan untuk orang lain, apa yang kita kontribusikan. Nah, kalau kita bisa bahagia dan bermakna sebagai buder FIC, saya kira kita akan masuk surga. Bahkan di dunia ini sudah surga ya. Kalau kita bahagia dan bermakna. Jadi jangan hanya menerima saja, tapi itu juga harus memberi. Karena kalau seperti gelas ini kalau hanya diisi terus ya akan buber, akan sia-sia. Nah, kita berikan pada orang lain, diisi lagi. Jadi tidak akan menjadi miskin ketika kita enggak. Justru ketika kita memberi, kita akan mendapatkan kembali. Semakin banyak kita memberi dan berbagi, kita akan semakin berkelimpahan. Itu saya alami. Semakin saya banyak membaca, saya akan makin banyak menulis, gitu. Karena membaca itu kan kita menerima dari orang lain, iya kan? Menerima ide dari orang lain, buku-buku yang kita baca itu. Nah, lalu karena kita punya banyak,
kita bagikan. Ya, begitu Bro Eko. Kalau ini sudah melebihi disertasi Bro ya, 30. Sebenarnya saya sudah dokter. Karena bukunya ada Dokter kehidupan. Ya, dokter kehidupan. Religius, Dokter luar biasa. kehidupan itu. Jadi dokter Itu sebenarnya banyak yang dari pengalaman hidup. Dari kalau saya ngomong-ngomong seperti ini juga jangan dikira saya hanya menjawab loh, Bro Eko. Saya juga menangkap sesuatu yang nanti bisa saya tulis gitu. Nah, kalau buku itu lebih mengenai ya karena pengalaman, bukan soal teoritis. Kalau teoritis itu dan itu pendukung ya. Dan Lebih banyak pengalaman, sharing pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Iya. Jadi tidak hanya pengalaman saya, tapi juga pengalaman orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang yang sharing dengan saya. Tapi dibahasakan secara lain, Bu Dora. Ya. Baik, terima kasih Bu Dora. Ini yang terakhir Bu Dora. Ini kan di sekolah, di masyarakat, di gereja itu banyak sekali orang muda. Dan kita harap bahwa karya kongregasi kita itu ada yang melanjutkan terus sampai Tuhan mengendaki sampai kapan kita kan tidak tahu. Tapi kita mempunyai banyak besar harapan kita supaya kongregasi tetap berkembang, karya-karya kita tetap bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, mungkin Buder bisa menyapa orang muda, memberikan motivasi kepada orang muda supaya mau bergabung bersama dengan kita, kongregasi para Buder Santa Paula Maria yang berkali Bapak Muda atau Bruder FIC. Iya, Bruder Eko. Tadi sudah saya katakan bahwa kongregasi FIC itu kongregasi internasional, kongregasi yang besar. Ya. Untuk para calon Buder dan Buder muda juga harus punya sikap dan berpikir internasional, ya itu yang pertama ya. Berpikir internasional tidak berarti harus menguasai bahasa Inggris, tapi bahwa saya dipanggil tidak hanya untuk provinsi Indonesia, tapi untuk kongregasi. Jadi ada keterbukaan untuk kalau nanti dikirim ke Ghana, dikirim ke Malawi, ke Belanda, ke Chili dan seterusnya. Jadi supaya teman-teman muda juga tahu bahwa kami bukan kongregasi lokal, ya, bukan kongregasi jadi Indonesia, tapi kongregasi internasional atau disebut kongregasi kepausan. Ya, dan kita sebagai kongregasi kepausan yang bersifat internasional, saya kira kami Dewan Umum optimis bahwa di Indonesia juga nanti di provinsi-provinsi lain juga akan berkembang. Nah, untuk orang-orang muda, tadi sudah saya katakan, cita-cita hidup kita, tujuan hidup kita yang sejati itu tadi saya katakan hanya dua, menjadi orang yang bahagia sekaligus orang yang bermakna. Jalannya macam-macam, ada bisa hidup berkeluarga, hidup menyendiri, hidup menjadi pastor atau suster atau Buder. Nah, kalau saya dan Buder Eko dan kawan-kawan para Buder yang lain itu untuk menjadi bahagia dan bermakna, yang paling pas itu untuk menjadi Buder FIC. Karena apa? Karena FIC itu ya tadi kongregasi yang kepausan yang menyediakan diri mempersembahkan hidup kami seutuhnya kepada Allah dan sama untuk mendampingi, mengasihi orang-orang muda. Nah, Anda yang orang-orang muda kalau ingin juga berjiwa muda dan nanti mau mendampingi dan membimbing orang-orang muda, silahkan Anda masuk ke menjadi Buder FIC di kongregasi FIC yang tadi untuk menjadi bahagia dan bermakna, mengikuti pendiri kami, yaitu Monsinyur Rutten dan Buder Bernardus, yaitu sekali lagi pendampingan kaum muda, pendidikan iman Kristiani, dan kita punya prinsip-prinsip kasih, persaudaraan sejati, ya, dan melayani mereka yang lemah, miskin, dan membutuhkan. Dan itu banyak sekali. Tadi Buder sudah mengatakan, miskin tidak hanya miskin finansial, miskin etika, miskin kasih sayang, ya, miskin kultur atau budaya, dan miskin-miskin yang lain. Dan itu membutuhkan perhatian kita, membutuhkan pendampingan kita. Ya, lebih-lebih sekarang di zaman ini, kami kongregasi FIC juga tidak tabu dengan sosial media. Anda bisa menghubungi kami dengan sosial media. Kalau ingin mengenal lebih dalam lagi juga Anda bisa membuka website kami, Brothers FIC, atau juga Buder FIC. Ada Instagramnya juga Buder FIC, ada YouTube-nya Buder FIC dan seterusnya. Jadi Anda yang ingin berkarya untuk gereja, untuk kemanusiaan yang dilandasi oleh kasih, ya, dan penyelamatan, silakan masuk
ke kongregasi FIC. Anda pasti akan mengalami kebahagiaan dan kebermanfaatan hidup. Lalu untuk syarat-syarat menjadi Buddha FIC tadi sudah pada tayangan yang kedua sudah kami sampaikan. Apa sih saja syarat-syarat untuk menjadi Buddha tadi bisa disaksikan lagi. Lalu tadi sesuai judul buku Buddha yang ke-33. Semoga kami yang ada di sana tetap baik-baik saja. Kita tunggu saatnya nanti datang bergabung bersama dengan kami yang ada di sini dan tetap menjadi baik-baik, bahagia dan bermakna. Oke, terima kasih Bu Theo atas kesempatan pengalaman sharing yang luar biasa sehingga menginspirasi, menguatkan, meneguhkan dan harapannya juga menarik bagi orang muda untuk bergabung bersama dengan kami. Lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi Bu Theo. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan tetap semangat dalam pelayanan sebagai wakil pemimpin umum di Belanda dan nanti ketika kembali ke Belanda sampaikan salam kami untuk para Buddha. Yang pasti akan saya sampaikan dengan senang hati. Terima kasih banyak. Orang-orang muda, cukup sekian untuk perjumpaan kita pada kesempatan ini. Semoga pada kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik untuk menjadikan sarana bagi kita mengenal lebih dekat kongregasi Buddha FIC. Tetap semangat, tetap bahagia, dan kita tunggu jumpa lagi saat yang akan datang. Salam persaudaraan, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Bahagia. Terima kasih.